pemerintah Indonesia secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu, tidak ada kedutaan besar Israel di Indonesia, begitu pula sebaliknya. Indonesia juga tidak memiliki kantor perwakilan resmi di Israel. Sejak awal berdirinya republik ini, Indonesia tidak pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara. Pada masa Presiden Soekarno, sikap tegas itu sudah terlihat jelas. Dalam konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, Israel tidak diundang oleh Indonesia. Langkah ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaannya dari penjajahan. Lalu, bagaimana pandangan Israel terhadap Indonesia? Menurut sejumlah pengamat, Israel memandang Indonesia sebagai negara penting dan strategis. Ada beberapa alasan yang membuat Israel berusaha mendekati Indonesia, meski hubungan diplomatik resmi belum pernah terjalin. Namun, penyelesaian masalah Palestina-Israel hingga kini belum juga menemukan titik damai dan adil. Di penghujung tahun 2020, sempat muncul isu mengenai kemungkinan Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan, beredar kabar bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat itu menjanjikan bantuan pembangunan sebesar $2 miliar AS, sekitar 28 triliun rupiah, jika Indonesia bersedia menjalin hubungan resmi dengan Israel. Namun, isu tersebut segera dibantah oleh pemerintah Indonesia. Pada 24 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo menerima Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina, termasuk dalam upaya menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki niat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, selama belum tercapai perdamaian yang adil bagi rakyat Palestina. Upaya Israel mendekati Indonesia sejak era Soekarno dan Soeharto. Bagi Israel, Indonesia memiliki daya tarik tersendiri. Upaya untuk menjalin kedekatan ini bukan hal baru, melainkan telah berlangsung sejak era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Namun, di masa Bung Karno, diplomasi Israel bisa dikatakan mati kutu. Dengan semangat anti-imperialisme dan anti-kolonialisme, Soekarno menolak segala bentuk penjajahan, termasuk yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Bahkan pada Asian Games 1962, Soekarno secara tegas menolak keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga tersebut. Memasuki masa pemerintahan Presiden Soeharto, meski hubungan diplomatik tetap tidak ada, kontak informal antara Indonesia dan Israel sempat terjadi, terutama dalam bidang militer dan perdagangan. Namun, semua itu tidak pernah berujung pada hubungan resmi antar negara. Ada beberapa alasan mengapa Israel begitu menaruh perhatian terhadap Indonesia. 1. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan sumber daya alam yang melimpah. 2. Dengan populasi sekitar 280 juta jiwa, Indonesia menjadi negara berpenduduk keempat terbesar di dunia. 3. Potensi ekonomi Indonesia sangat besar, bahkan diprediksi pada tahun 2030 akan menjadi kekuatan ekonomi peringkat keempat dunia. 4. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dukungan Indonesia terhadap Palestina memiliki pengaruh besar secara global. Bagi Israel, jika berhasil merangkul Indonesia, maka dukungan internasional terhadap Palestina bisa melemah. Karena itu, berbagai upaya diplomasi tidak langsung terus dilakukan oleh pihak Israel. Waspadai upaya normalisasi terselubung. Beberapa kali delegasi Israel datang ke Indonesia dalam berbagai acara internasional. Kehadiran mereka sering dianggap sebagai upaya untuk menguji sikap bangsa Indonesia terhadap kemungkinan normalisasi hubungan di masa depan. Semakin permisif dan kurang kritisnya sikap publik, bisa menjadi celah bagi Israel untuk melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, kewaspadaan dan ketegasan sikap pemerintah dan rakyat Indonesia sangat dibutuhkan. Kesimpulan, Indonesia tetap konsisten membela Palestina. Pada akhir tahun 2020, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum terwujud perdamaian abadi dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Hal tersebut juga disampaikan langsung oleh Jokowi kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas melalui sambungan telepon. Sikap ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap konsisten dalam amanat konstitusi, yakni berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi.